Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman di komunitas Sarjana Shopee senantiasa diberikan kelancaran dalam usahanya, diberikan kesehatan seluruh keluarganya, dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mindset dasar jualan online. Barangkali mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah sama sekali jualan online di marketplace ataupun sosial media. Konsep dasar jualan online sebenarnya sama saja halnya dengan ketika kita berjualan offline. Hanya saja yang membedakan terletak pada media komunikasi antara calon konsumen dan penjual. Dengan adanya teknologi, jualan menjadi lebih mudah, kesempatan terbuka lebar untuk semua orang, dan tidak harus bermodal besar untuk mulai berjualan. Baiklah, sebelum memulai berjualan online, baiknya kita pahami terlebih dahulu mindset apa saja yang harus diketahui dalam berbisnis online. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ketika memulai bisnis online. Yang pertama adalah jualan gambar, tulisan, dan video. Yang kedua, tidak perlu sewa toko. Yang ketiga, tidak perlu stok barang. Kemudian jumlah konsumen juga sudah jelas. Dan terakhir adalah semua berdasarkan data atau based on data. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah berjualan gambar, tulisan, dan video. Seperti yang awal saya sampaikan tadi, konsep berjualan offline dan online hampir sama. Yang membedakan adalah media komunikasi yang digunakan. Ketika kita berjualan secara offline, face to face, konsumen bisa langsung melihat, meraba, merasakan, menyentuh, bahkan mencium produk yang kita jual. Sedangkan di bisnis online, komunikasi yang bisa digunakan adalah melalui foto, tulisan, dan video. 3 media komunikasi inilah yang harus teman-teman maksimalkan untuk mengajak dan meyakinkan konsumen membeli produk kita. Sangat disayangkan apabila kita hanya menggunakan salah satunya saja, seperti misalnya foto produk yang bagus, tetapi tidak dibarengi dengan video dan deskripsi detail mengenai produk ataupun promosi di toko kita. Ini tentunya mengurangi keyakinan konsumen untuk berbelanja di toko kita. Jadi, teman-teman harus memanfaatkan semuanya, seperti foto yang bagus, copywriting deskripsi yang baik, yang buat penasaran, serta video yang menarik. Nah, di bawah ini adalah tampilan terdepan yang kita lihat ketika mencari suatu barang di marketplace. Teman-teman harus betul-betul memaksimalkan foto sampul produk teman-teman, termasuk detail-detailnya. Yang dimaksud dengan detail di sini adalah ini, dan ini tentunya gambar utama. Oke, selanjutnya teman-teman tidak perlu sewa tempat untuk berjualan. Berbeda dengan ketika kita akan berbisnis offline, maka kita membutuhkan tempat yang ramai. Semakin ramai suatu jalanan tertentu, maka biasanya biaya sewanya akan semakin besar. Dan ini harus dibayar di awal kebanyakan. Tentu merupakan beban cash yang sangat besar untuk kita. Ditambah lagi belum tentu toko kita langsung ramai pembeli. Dan harus ada biaya lain, yaitu biaya marketing yang harus dikeluarkan lagi. Kalau di bisnis online, teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya sewa tempat. Ada sih biaya sewa tempat, tapi itu nanti akan kita bayar kalau sudah ada produk kita yang terjual. Dan biayanya pun cukup terjangkau, yaitu sekitar 3% dari harga produk kita. Lebih enak bukan? Kita bayarnya ketika kita sudah mendapatkan untung. Dan kalau tidak ada yang beli, ya kita tidak perlu bayar biaya sewa. Maksud biaya sewa di sini adalah biaya admin, di mana setiap marketplace biasanya berbeda-beda besaran biaya adminnya. Nah, di bawah ini adalah contoh tempat berjualan online. Maksudnya gimana? Jadi setiap satu kata kunci mewakili satu daerah jualan. Beda kata kunci, beda juga jumlah trafik yang lewat di sana, beda juga daya beli masyarakatnya, dan beda juga harga jual kompetitor di sana. Ini nantinya akan saya jelaskan lebih detail lagi di next video ya. Jadi ikutin aja videonya secara berurutan biar pahamnya lebih mudah. Untuk sekarang, teman-teman wajib tahu aja dulu mengenai hal ini. Nah, perbedaan yang lainnya yaitu, kalau kita sewa tempat di offline, di bisnis offline, itu belum tentu orang-orang yang lewat di situ semuanya membutuhkan produk kita. Tetapi, apabila di bisnis online, itu mereka sudah benar-benar butuh produk yang kita jual. Contohnya seperti ini. Orang-orang yang mencari kata kunci kacamata fotokromik, itu mereka pasti butuh atau pasti ingin beli kacamata fotokromik tentu. Berbeda dengan offline, kalau kita sewa tempat di suatu jalanan yang ramai, traffic yang lewat memang ramai, tetapi belum tentu mereka membutuhkan produk kita.
Jadi itu bedanya. Kalau di bisnis online itu mereka sudah betul-betul menginginkan apa yang mereka ketik di pencarian. Yang terakhir adalah based on data. Maksudnya gimana nih? Jadi begini teman-teman. Kalau di bisnis online kita tidak mengetahui kenapa kok tiba-tiba penjualan kita bisa sepi. Atau mungkin pengunjung mulai jarang masuk ke toko kita. Tetapi kalau di bisnis online semuanya jelas teman-teman. Semua data akan direkam oleh marketplace. Kita hanya perlu melakukan analisa saja terhadap data yang diberikan oleh marketplace. Jadi semua masalah terlihat jelas dengan data. Nah, di bawah ini adalah salah satu contoh data yang diberikan dari marketplace. Next video akan saya jelaskan lebih detail lagi bagaimana cara membaca data dan pengambilan keputusan. Sehingga toko kita tidak terus-terusan turun trafiknya atau orderannya, kita bisa langsung segera perbaiki bagian-bagian dari toko kita. Bagian-bagian yang kurang tentunya. Oke, untuk video ini cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau mulai berjualan online. Sampai jumpa di next video ya. Bye-bye.